Halo, selamat datang di channel saya. Hari ini kita akan mencoba mempelajari lagi tentang teknik microcontroller. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang digital to analog converter. Baik, kita langsung masuk ke materi pembelajarannya. Apa itu digital analog converter? A digital to analog converter atau DAC convert is a digital signal to an analog voltage to current output. Nah, artinya apa? DAC itu adalah mengkonversi dari sinyal digital menuju ke sinyal analog. Contohnya di sini ada bilangan biner 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1 diberikan kepada konverter digital ke analog, maka keluarannya berupa sinyal analog. Nah, sekarang kita lihat siklusnya. Jika sinyal digital ini semakin naik, mulai dari 000, 001, 0010 dan seterusnya, maka analog sinyal output sinyalnya pun juga akan semakin meningkat, ya. Jadi semakin besar sinyal digital, maka output analognya juga akan semakin besar. Nah, di mana sih digunakan digital to analog converter ini? Yang pertama digunakan pada digital motor control, yang kedua komputer printer, yang ketiga sound equipment, yang keempat electronic cruise control, yang kelima digital thermostat. Nah, jadi digital to analog converter ini biasanya digunakan pada komponen-komponen elektronika yang bersumber data dari bilangan digital dan diberikan outputnya berupa sinyal analog. Nah, ada beberapa tipe dari DAC tersebut. Yang pertama, biasanya digunakan pada switch, pada resistor, maupun pada op-amp, ya, yang biasanya digunakan sebagai implementasi konversi. Ada dua tipe bilangan yang digunakan. Yang pertama binary wave resistor, yang kedua R2R leader, ya. Nah, sekarang kita lihat dulu binary wave resistor, ya. Utilizes summing of amp circuit. Weighted resistor are used to distinguish each bit from the most significant to the least significant. Transistor are used to switch between V, ref, and ground. Nah, jadi biar lebih jelasnya kita langsung masuk ke pembahasan selanjutnya. Nah, kelebihannya apa penggunaan dari binary wave resistor ini? Yaitu lebih simpel dalam konstruksinya, sehingga untuk analisisnya lebih gampang. Yang kedua, untuk proses konversinya itu lebih cepat, ya. Sedangkan kelemahannya itu karena dia lebih membutuhkan lebih besar resistor, ya, dengan necessary high precision for low resistor. Yang kedua, require low switch resistance in transistor. Yang ketiga, can be expensive, therefore use limit to 8-bit resolution. Nah, ini lebih mahal, ya, karena menggunakan bit resolusi yang 8 bit. Itu juga dengan dia itu membutuhkan low switch resistance pada transistornya. Nah, sekarang kita lihat R2R leader, ya. Contoh gambar yang ada pada layar. Dia itu menggunakan 4 bit converter, ya. Setiap bit corresponding to switch. If the bit is high, the corresponding switch is connected to the inverting input of the op-amp. If the bit is low, the corresponding switch is connected to ground. Nah, jadi dia itu membutuhkan switch, ya. Di sini corresponding switch yang terhubung ke inverting input pada op-amp, ya. Jika high, ya, ini jika high dia terhubung, maka dia akan masuk ke op-amp. Jika low, dia akan terhubung ke ground. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya di sini dia hanya membutuhkan 2 resistor, ya. Does not require high precision resistor, dan tidak membutuhkan resistor yang memberikan high precision. Nah, kelemahannya apa? Lower conversion speed dan binary wave DAC. Nah, jadi dia itu karena dia hanya membutuhkan 2 buah resistor, ya, maka dia itu membutuhkan kecepatan yang lebih lama dalam proses konversi.
Nah, spesifikasi dari DAC itu dibagi lagi menjadi resolusi, speednya, linearitasnya, settling time-nya, referensi tegangannya, dan tingkat kesalahan. Nah, untuk resolusinya, smart analog increment responded to one LSB change. An bit resolution can resolve two distinct analog levels. Common DAC has 8 to 16 bit resolution. Nah, untuk mencari nilai resolusinya ini bisa kita cari menggunakan rumus VLSB ya, sama dengan Vref per 2 pangkat N kurang 1. Nah, sini kita bisa melihat nilai N-nya itu adalah jumlah dari bit yang digunakan. Nah, untuk kecepatannya, rate of conversion of a single digital input to its analog equivalent. Conversion rate depend on, nah jadi dia tuh konversi rate itu berdasarkan yang pertama clock speed of input signal, sinyal input pada kecepatan waktunya, clocknya. Yang kedua settling time of converter, setting time pada konverternya. Kemudian the input, when the input change rapidly, the DAC conversion speed must be high. Nah, jika kita menggunakan pergantian yang lebih rapat, maka DAC ini membutuhkan konversi waktunya yang lebih cepat ya. Selanjutnya ada linearity. The difference between the desired analog output and the actual output over the full range of expected value. Nah, jadi di sini dilihat perubahan sinyal digital itu ya dari 00, 01 dan seterusnya linear dengan perubahan pada sinyal output analognya ya. Jadi semakin naik dari sinyal input digitalnya ini, maka nilai analognya tersebut juga akan bertambah naik, bertambah tinggi ya, yaitu linear antara kedua buah sinyalnya. Jika digitalnya inputnya naik, dan maka analog outputnya juga akan linear, juga akan naik sesuai dengan range value-nya. Idealnya sebuah DAC should produce a linear relationship between the digital input and analog output. Idealnya itu dia memiliki hubungan yang linear ya antara digital input dengan analog outputnya. Nah, yang linear itu seperti pada gambar yang sebelah kiri ini ya, linear naik maka ini juga akan ikut naik, bukan seperti gambar yang sebelah ini enggak linear ya, perubahannya itu tidak simetris ya. Nah, jika dilihat pada garisnya itu dia tidak bukan garis yang lurus ya. Lanjut kita lihat pada setting time-nya. Time required for the output signal to set with plus minus setengah LSB of its final value after a given change in input scale, limited by self rate of output amplifier. Ideally, an instantaneous change in analog voltage would occur when a new binary would enter to the DAC. Nah, jadi waktu yang dibutuhkan oleh sinyal outputnya itu sebesar lebih kurang setengah LSB ya, dari final nilai setelah diberikan perubahan input scale-nya. Nah, batasan dari scale rate itu yaitu sebesar output dari amplifier ya. Nah, idealnya sebuah instannya itu berubah dari analog voltage harus berdasarkan nilai binary ya, binary terbaru. New binary word enter diberikan pada DAC. Nah, sekarang untuk reference voltage used to determine how each digital input will be assigned to each voltage division. Type non-multiplier DAC if Fref is fixed, sedangkan multiple DAC Fref provided by external source. Nah, jadi ada dua buah referensinya ya. Yang pertama yang non-multiply, yaitu nilai tegangan referensinya itu sudah fix ya, tidak bisa dirombak lagi ya berdasarkan bawaan dari DAC tersebut. Sedangkan untuk
multiplayer DAC ini dengan tegangan flash drive-nya itu bisa diberikan dari external source-nya. Nah, sekarang untuk melihat error-nya itu ada banyak yang harus dilihat berdasarkan asosiasi DAC-nya. Yang pertama gain-nya, yang kita bisa melihat berdasarkan offset-nya, baik itu juga full scale, resolusi dari output DAC tersebut, non-linearity-nya, begitu juga dengan non-monotonic, dan terakhir cycle time dan overshoot. Oke, demikianlah pembelajaran tentang digital to analog converter. Semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.